Ada yang cuma jebak, ada yang betul diskusi. Ketika dia mulai ngajakin intonasinya agak lebih tinggi, jadi ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami The Inspire. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari yang cerah ini, di tempat yang sangat baik ini kita bisa berkumpul. Kali ini kita sangat senang karena ini adalah video perdana kami dari channel kami yang bernama The Inspire. The Inspire adalah channel yang akan membahas terkait figur-figur atau tokoh-tokoh yang sangat inspiratif, khususnya untuk kita kaum muda di Indonesia dan khususnya untuk masyarakat di Indonesia. Nah, saya sama Irfan, kita akan membahas beberapa topik-topik yang sangat menarik, khususnya terkait figur-figur yang menginspirasi tadi itu. Baik, pada kesempatan yang sangat baik ini kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial dan sangat inspiratif. Sudah hadir bersama kita pada kesempatan sore ini, yaitu Mas Seno. Ya, oke. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Seno. Selamat sore. Manggilnya Mas Seno nih atau Bro Seno nih? Koh aja. Oke, dalam dunia Koh, persilatan ya. ya. Dalam dunia persilatan kita panggil Koh. Oke. Koh Seno ya. Oke. Terima kasih banyak nih waktunya Koh Seno. Ya, sama-sama. Kita diskusi Terima kasih santai juga nih ya. Sudah diundang sini, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, nanti saya sama Irfan akan coba diskusi. Kita diskusi santai. Ada beberapa pertanyaan yang kita udah siapkan untuk Koh Seno. Oke, Koh. Kita sudah masuk sekarang ke sesi pertanyaan. Oke, Koh Seno, kita mulai nih ya. Ya, silakan. Siap. Oke. Insyaallah. Ada pertanyaan pertama. Sebenarnya gini. Bagaimana nih sejarah awal dari Koh Seno bisa bergabung bersama tim Mualaf Center Indonesia? Mungkin bisa cerita ke kita, Mas. Iya, awalnya itu kan di tahun 2010 ya. Tahun 2010 masih bekerja sebagai profesional. Sebetulnya relawan di Mualaf Center itu pekerja profesional semua ya. Dan awal-awal Mualaf Center itu terbentuk dari sebuah komunitas. Jadi di Facebook awalnya itu namanya Mualaf Indonesia dan Mualaf Internasional. Ya, tahun 2010 ada suatu hal yang menyebabkan saya mendalami lintas agama ya, ilmu lintas agama. Kemudian masuklah ke website mualaf.com. Di situ ada diskusi-diskusi, bukan debat ya sebetulnya ya, tapi lebih ke diskusi. Ya, ternyata di situ ada Koh Stephen. Koh Stephen Bowo ya? Ya, Koh Stephen Indra Wibowo, dan saya memang belum mengenal beliau, saya belum pernah bertemu dengan beliau. Kemudian kurang lebih setengah bulan ada beberapa orang non-muslim yang menghubungi saya menanyakan terkait Islam, kemudian ingin mempelajari Islam juga. Menanyakan Islam itu sebatas menanyakan ya, hanya di permukaan. Kalau mendalami Islam itu lebih ke dalam lagi, mempelajari Islam. Nah, itu lumayan sering. Kemudian diadakan pertemuan halal bihalal Mualaf Indonesia dan Mualaf Internasional. Ya, itu di Jakarta Barat. Kapan tuh kok? Itu tahun 2010. Masih 2010. Dan di situ hadir Koh Stephen Indra Wibowo. Ya, jadi kita ada sesi perkenalan segala macam, ngobrol-ngobrol. Kemudian ada sesi tanya jawab. Ya, saya nanya di situ, kok belum lama ini banyak ya yang sering kontak saya gitu kan. Nah, terus Koh Stephen bilang, itu gua bro, lu gue jadiin admin ya. Oh gitu. Ya ternyata dia sebenarnya. Iya. Oke. Behind the scene tuh, gue jadiin admin. Sorry ya nggak bilang ya katanya gitu. Betul, kita mau jelasin dulu nih. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah kenal Koh Stephen Indra Wibowo. Itu salah satu pendiri Mualaf Center Indonesia ya. Iya, betul. Salah satu penggagas lah ya untuk Mualaf Center Indonesia. Ya, beliau founder Mualaf Center Indonesia. Awalnya mualaf.com itu tahun 2003. 2003? Ya, sedangkan saya baru berkecimpung tahun 2010 lah. Kurang lebih 10 tahun. Jadi ya. Dari 2003 sampai 2010 tuh dia hanya sendiri atau dengan ada timnya yang lain? Awalnya dia sendiri. 2003 itu sendiri. Kemudian sering berjalannya waktu 3 orang. Kemudian makin bertambah
Masya Allah ya, sampai sekarang ya. Insya Allah sampai sekarang. Ya tujuannya itu ya, utamanya untuk pembinaan mualaf. Pembinaan mualaf. Beliau itu Coach Stephen itu nggak ingin ada mualaf yang setelah mereka syahadat terlantar atau tidak ada pembimbingan. Yaitu termasuk ada ya di Jakarta, di Indonesia ini mereka yang hendak ingin masuk Islam itu karena menikah. Nah itu Mualaf Center Indonesia itu juga concern di situ. Maksudnya gimana caranya dia ini masuk Islam bukan hanya karena ingin menikah gitu. Oke, jadi memang benar-benar butuh pembimbingan ya. Iya. Ya, benar sih sahabat di Inspire. Kalau kita perhatikan ya, setelah teman-teman kita punya saudara masuk mualaf, bergabung bersama agama Islam. Lalu kemudian setelah itu sebenarnya babak baru sebetulnya. Babak baru. Apakah setelah ini udah cuman begini aja atau sebenarnya memang harus benar-benar dibimbing gitu. Nah, alhamdulillahnya teman-teman dari Mualaf Center ini benar-benar menyelamatkan lah, bisa dibilang seperti itu. Artinya jangan sampai nanti yang sudah bergabung bersyahadat kemudian nggak ada lagi yang membimbing dan akhirnya mungkin mereka akan kembali lagi atau mungkin melakukan hal yang kita tidak inginkan. Oke, mungkin pertanyaan pertama ya, kurang lebih seperti itu. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Koh Seno. Jadi sebenarnya apa atau siapa atau kapan atau titik apa yang menyebabkan akhirnya Coach Seno mau bergabung nih dan beraktivitas dan akhirnya kalau saya boleh bilang terjun dan berkarir ya dengan Mualaf Center Indonesia sampai sekarang? Awalnya itu keluarga kita kan belang belentong ya, ada Katolik, ada Islam gitu ya. Ya berangkatnya dari, jujur waktu itu saya masih kecil, ada salah satu keluarga ya, jadi satu keluarga itu pindah ke Katolik. Dan memang ada sebagian keluarga yang sudah Katolik, jadi mereka dari Islam ke Katolik. Ya kemudian usia bertambah dewasa, saya jadi berpikir, sempat nanya ke ayah saya juga ya, ini kenapa masuk Katolik segala macam. Jadi akhirnya, dan dulu pun juga saya pernah ya ikut ke gereja gitu ya. Ya akhirnya saya timbullah pertanyaan. Akhirnya belajar dari situ. Pengen tahu sebetulnya. Ya karena beda ya. Ibadah yang dilakukan itu beda. Oke. Ya. Jadi akhirnya itu dari waktu kecil ya. Ya. Nah, setelah tadi kan sempat cerita diajak sama Coach Stephen, dibilang, "Oh, ternyata tuh saya tuh yang ngirim," gitu kan. Nah, dari situ kan belum gabung dong. Masih tektok biasa aja, masih sih, teman-teman ya. biasa aja. Betul. Nah, titik mana, titik kapan dan apa sebenarnya yang membuat gua harus gabung nih gitu. Oke. Jadi pada waktu itu ada yang kontak saya namanya Jimmy. Dia itu masih muda ya. Jadi dari keturunan Tionghoa, Chinese, mengajak diskusi, ingin ketemu. Jadi sebelumnya kan online, ini ketemu. Ya, saya kontak Coach Stephen, bro, kita ketemuan yuk. Ini ada yang mau diskusi segala macam. Oke, Sen, lo kesini aja. Kita ketemuan di sebuah coffee shop ya. Jakarta. Oke. Coffee shop, ngobrol-ngobrol. Jadi saya melihat Coach Stephen itu diskusinya seperti apa sih, bahasanya apa sih sebetulnya, apakah ini menyinggung yang di sebelah gitu ya. Ya itu saya tampung semua. Nah besokannya ada lagi. Jadi setelah itu dia memang syahadat, besokannya ada lagi, 2 hari 3 hari ke depannya ada lagi. Sen lah handle Sen, serius nih gitu kan. Iya lo kan lihat kan gue diskusi kan. Iya sih gitu kan. Gue baru sekali nih tandem nih gitu kan. Nggak apa-apa lo bisa. Oh gitu. Oke, jadi pada awalnya nggak semulus yang diduga ya. Memang di luar dugaan itu memakan 3 kali pertemuan. Jadi sekali pertemuan belum mau, belum mau. Okay. 2 kali 3 kali. Ya lama kelamaan sih ya alhamdulillah. Jadi lewatin proses iya. 1, proses 2, ya. 3 Okay. Jadi
Itu ya langsung dilepas ya. Oh, Coach Steven ya. langsung Oh, dilepas. langsung ini sendirian. Oh, ini Itu lu sendiri ya? Lu bisa nih gitu. Iya, lo bisa kok Sen? Oh, gitu ya. Gitu. Itu tahun berapa? Lupa ya. 7 tahun yang lalu kalau nggak 7 salah. tahun yang lalu ya? Enggak. Masya Allah. 6 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Iya. Sorry. Dalam setiap hari atau minggu atau bulan rata-ratanya Koseno berapa kali nemenin orang bersyahadat? Kalau jadi gini, kadang di satu hari itu bisa 2 kali atau 3 kali, besoknya nggak ada misalnya, Oke. tapi besoknya aja juga satu. Let's say lah dalam sebulan berapa Dalam- kali? Dalam sebulan bisa lebih dari 30 sih sebetulnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Kalau antum tadi cerita nih, kalau tadi Koseno tadi cerita 6 tahun, Iya. 1 bulan, Nggak usah berapa dihitung Pak, nggak usah dihitung Pak. Ah gitu ya. Nggak. Masya Allah ya. Gini, jadi setiap saya kalau ditanya sudah berapa mensyahadatkan orang 1 kali. Jadi kan saya Oh gitu. iya, Oke, kan pelajaran juga ketemu nih. sama orang 1 kali. Tapi beda orang gitu. Oh gitu, oke. Nah, saya sebenarnya nanya itu karena sebenarnya gini, kan kita kan maksudnya gini. Satu sisi kita sebagai muslim juga yang lain gitu. Kita amazing nih. Masya Allah nih, ada yang begini nih. Nah, teman-teman nih yang kita sendiri yang nggak bisa lakukan Van ya. Iya. Nah, ini dia bisa, Masya Allah. Kalau ngeliat scroll ke Instagram tuh, wah ini nggak kelar-kelar tuh. Bawa ada lagi. motor ada ya, lagi. isinya motor. giveaway. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi Masya Allah deh. Mungkin Irfan lanjut. Itu Irfan. kan banyak banget itu ya, maksudnya yang ya alhamdulillah bisa bersyahadat lewat mualaf center. Alhamdulillah. Nah, biasanya itu paling banyak kan tadi sempat cerita ada website khusus yang dikelola ya dari Ya, mualaf betul. center itu. Nah, biasanya rata-rata semua datang dari situ atau ada mungkin dari teman karena kan kalau lihat dari banyak postingan-postingan di Instagram dan medsos gitu ya, mualaf center ini aktif sekali, hampir setiap hari ada mualaf datang dan minta syahadat, bahkan dari luar negeri gitu, ada yang dari Jepang, ada mungkin dari luar negeri mana ya, Jerman ya mungkin, waktu itu saya pernah lihat gitu. Nah itu prosesnya dapatnya itu memang semua dari apakah semua dari website atau ada bagaimana gitu, karena kan nggak semudah itu orang tiba-tiba datang hubungi mualaf center Indonesia dan minta jadi mualaf kayak gitu. Mungkin bisa di-sharing ceritanya gitu. Oke, yang pertama tentunya cara dakwah. Gimana caranya mancing mereka gitu ya, dan tidak bertabrakan dengan undang-undang. Kan ini negara Hukum ya, hukum. negara. Nah, kemudian dibuatlah website khusus untuk konsultasi segala macam. Memang website sudah ada, cuma untuk konsultasi. Ya akhirnya dibuat itu untuk konsultasi. Kemudian bagi mereka yang ingin belajar Islam, mengetahui Islam, bisa kontak gitu. Nah, itu dari website, karena ketika kita search ya di Google mualaf, itu yang keluar mualaf.com, makanya ada warga negara asing yang datang ke kita. Jadi ada 2 ya, warga negara asing dari luar Indonesia, ada yang sudah stay di Indonesia walaupun itu pekerja di sini. Oh, ekspatriat. Oke. Ya itu kurang lebih seperti itu. Jadi intinya sebelum kita bertemu dengan mereka, kita verify dulu. Verifikasi dulu ini ya. Apa namanya? Bener nggak gitu. Betul loh. atau enggak, kita minta datanya dulu. Gimana, Ya. backgroundnya seperti apa kayak gitu mungkin ya. Kadang-kadang yang bukan lolos ya, maksudnya ketika dia tidak mau dimintai data dan bersikeras untuk bertemu, ya sudah, akhirnya kita temui. Ada yang cuma jebak, ada yang betul diskusi. Jebak tuh gimana maksudnya? Jebak hanya ujung-ujungnya ngajakin debat. Oh, oke. Ya Baik, udah baik, tangtung-tangtung Jadi ngajakin kayak debat. pura-pura mau Iya. pengen tahu lebih jauh tentang mualaf center seperti apa, terus ada apaan aja dan ngapain aja, tapi ternyata cuma pengen ngajak debat gitu ya. Ngajak debat, dan mereka ingin tahu cara dakwah seperti apa. Ya itu saya sampaikan semua. Jadi memang sebetulnya cara dakwah yang kami gunakan itu tidak menyinggung ya, tidak menyinggung. Ketika dia mulai ngajakin intonasinya agak lebih tinggi, jadi ya sudah, bonnya saya minta, bilnya saya bayarin, saya pamit pulang gitu. Intinya tetap dalam berdakwah kita harus tetap
ada di jalur hukum Iya. yang udah diatur dengan undang-undang Iya, lah ya, betul. tidak menyalahi gitu ya. Nah, terus dari Koseno ini kan udah lama nih berkecimpung di dunia mualaf center Indonesia ya. Nah, bisa di-share nggak kira-kira suka dukanya kan pasti ada nih. Nah, itu yang paling berkesan itu apa yang bisa di-share mungkin dari Kayaknya banyak banget nih. kayaknya banyak gitu ya. Cerita-cerita kan pasti namanya personal profil orang-orang yang paling beda-beda gitu yang diinget sukanya, Heeh. yang paling diinget mungkin yang kurang enaknya itu mungkin gimana? Kalau terkait proses syahadat ya, ya. ketika mereka selepas bersyahadat itu nggak peduli perempuan atau laki-laki. Ya ketika mereka merasakan lega kemudian sampai mengeluarkan air mata, aduh di situ lega di sini gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau dukanya itu bukan duka sih sebetulnya, seru. Kita ganti lebih ke seru. Seru, Iya, oke, seru. Jadi Mualaf Center Indonesia itu sebetulnya ada dua ya. Poinnya ada dua. Yang pertama itu caretakers, yang kedua the pickers, atau bisa juga dibalik, the pickers atau caretakers. The pickers itu orang yang, jadi ini masjid, pickersnya itu di luar, bawa mereka ke masjid, Ngajar. atau Oke. pembinaan gitu. Caretakers mereka yang ada di dalam, bimbingan, pembinaan gitu ya. Nah, lebih luasnya lagi sih sebetulnya mungkin yang ada di permukaan kita pembinaan mualaf segala macam, tapi sebetulnya jauh di luar itu lebih banyak lagi sebetulnya. Saya sebutkan salah satu contohnya ya, yang seru ya. Jadi ada mualaf meninggal, kemudian jadi beliau sakit dulu, kemudian keluarganya yang masih non muslim ya mereka ada bantu biaya segala macam, terus kemudian akhirnya beliau meninggal dan mereka merasa punya hak untuk memakamkan beliau ini, mualaf ini, padahal beliau sudah muslim. Ya, Oh, dimakamkan dengan cara yang sebelumnya gitu kremasi ya. atau ngaben segala macam. Oke. Ya, di luar cara Islam. Ya. Nah, di situ ketika kita mendapat laporan, ya ini fardu kifayah sebetulnya. Kita datang ke keluarga mereka, minta jenazahnya, tentunya bawa sertifikat atau surat keterangan Islam Bahwa dia sudah muslim. muslim. Oke. Ya. Itu bentuknya ada sertifikat gitu semacam Kalau kami ada menerbitkan, hanya saja jika repotnya nih tidak ada sertifikat itu atau surat keterangan Islam itu, kita repot. Jadi legalitasnya tuh kita bingung sendiri gitu kan. Jadi hanya mengandalkan saksi, oh iya dia pernah sholat, oh iya dia pernah ibadah lainnya. Oh, soalnya pasti di disclaim kan sama yang pihak itu ya gitu ya. Iya, coba bayangin kita datang ke sebelah keluarga, kemudian atau ada keluarga kita yang meninggal, orang datang mau ngambil jenazah, gini gak? Oh iya, defensif ya. Pasti ya kayak gitu. Oh jadi itu ya, suka dan serunya. Serunya Oke. ya. Nggak ada dukanya sih. Oh gitu ya. Allah, Alhamdulillah. Jadi Karena memang suka dan seru teman-teman, sahabat nih. Oke, nih seperti kita tahu nih, kan dalam Islam kita mengenal dalil la ikraha fid din, atau tidak ada paksaan dalam agama. Nah sebenarnya gini, setelah di pickers tadi tuh ya, nah, itu kan seperti apa sih diskusinya, seperti apa sih Koseno memulai diskusinya sampai akhirnya si mualaf ini akhirnya mau untuk bilang, oke, saya mau syahadat. Itu gimana tuh kok? Awalnya sih sebetulnya saya lebih ke kehidupan dulu. Misalnya saya bertanya, sebetulnya sebelum melangkah ke Islam nih, saya sampaikan seperti itu, sempat tersirat nggak sih kamu itu diciptakan ke dunia ini untuk apa? Gitu ya. Ya akhirnya mereka memberikan jawaban, tentunya jawaban-jawaban itu yang hasil dari pemikiran mereka. Nggak salah sih sebetulnya. Saya selalu bilang itu jawabannya betul. Tapi ada dari sisi lain gitu saya sampaikan. Jadi saya kasih analogi, misalnya ini telepon, saya bikin telepon, semuanya belum punya nih. Saya kasih telepon ke Mas Irfan misalnya. Ya, kemudian Mas Irfan tanya, "Ini apa, Koseno?" "Oh, ini namanya telepon. Cara pakainya ini ada buku petunjuknya." Nah, terus Mas Irfan tanya lagi, "Telepon ini untuk apa sih?" Nah, untuk apa sih gitu kan. Nah, berarti secara nggak langsung yang tahu tujuan telepon ini diciptakan siapa? Yang menciptakan. Seperti halnya dengan manusia. Yang tahu tujuan manusia diciptakan adalah yang menciptakan. Akhirnya mereka oke. Nah, itu
biasanya saya alihkan ke Al-Quran. Wa ma Baik. khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi lebih ke biasanya kan orang kan nanya pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ya pada saat orang mencari tentang keyakinannya gitu ya. Dari mana, mengapain, terus menuju kemana gitu ya. Ya, Nah, gitu. itu udah pakai cara itu ya, pakai pertanyaan atau pernyataan seputar itu ya. Kalau seperti itu ya. Saya Oke. mulai dari kehidupan, lalu giring ke agama, balik lagi kehidupan. Jadi nggak monoton sih sebetulnya. Lebih sering bercandanya sebetulnya. Candanya Oke. gitu ya, banyak Manfaat ada ya? manfaatnya. Ah. gitu. Insya Allah, insya Allah. Oke, nah di depan kita nih ada sesuatu yang seru nih. Dari tadi saya udah sebenarnya iya, dari tadi saya udah kopi, nungguin iya, nih, udah aromanya udah kecium-cium nih dari tadi nih, udah manggil-manggil Kita nih. sambil ngopi dulu aja kita sambil dulu ngopi ya. dulu ya. Oke. Sebelum lanjutnya mungkin kita akan bahas kopi atau gimana? Oke, nanti kita lihat. Nah, jadi ini teman-teman, ini adalah kopi Kampung Arab. Ayo. Ini Oh, kopi dicobain rempah dulu, nih ya. Kita ngopi-ngopi dulu lah. Kita coba dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi. Kopinya enak banget nih. Jadi ini kopi Kampung Arab ya. Kopi Kampung Arab. Rasanya tuh nih. enak. Jadi ada rasa rempah-rempahnya. Saya Yang pernah kita minum ini, pernah? namanya gahwa ya. Gahwa tuh kopi. Kahwatun. Kahwa. Nah, kahwatun kopi. Nah, ini lebih spesifik lagi nih. Kopi Kampung Arab nih. Ini Oke. udah mulai spesifik nih. Ini kopi Kampung Arab nih, teman-teman nih. Yang ini yang rasa ini kopi hitam. Kalau yang satu lagi ini ini kopi bubuk. Kalau yang satu ini kopi susu. Nah, yang suka kopi susu Iya, tuh pas oke. banget tuh. Jadi ada kandungan kopi robusta, ada jahe, ada kapulaga, ada kayu manis. Kapulaga itu. Masya Allah. Ya. Khas banget rasanya. Betul. Nah, kalau mau coba, teman-teman mau coba bisa lihat nih di link deskripsi Di link deskripsi kita video sediain ini. untuk lebih detailnya, atau mau coba langsung beli dan rasain bisa langsung lihat di deskripsi. Recommended. Mohon maaf ya, ini aromanya nggak bisa masuk ke kamera. Makanya langsung dicobain aja, langsung dibeli, diminum, dicoba. Oke. Kita Oke. coba langsung ngobrol lagi ya. Ini kayaknya masih terkait kopi nih ya. Iya. Ah. Oh ya, terkait kopi nih. Kebetulan nih Seno ya, ini katanya dengar-dengar lagi bikin lagi sibuk sama usaha kopi gitu ya. Ya, kurang lebih. Udah gitu kopinya tuh teman-teman, jadi kopinya itu kita bisa beli kopinya itu seikhlasnya. Bayangin udah nongkrong minum kopi, Oh, ini tempatnya tempatnya. tuh Tempat ngopi ya. tempat ngopi. Oh, tempat ya, ngopi, oke. Tempat ngopi. Kedai kopi. Kedai kopi, lah tempatnya oke, gitu. oke. Jadi bisa saya betul udah pernah nyobain itu enak banget memang. Mungkin bisa diceritain gitu Oke, tentang oke. usahanya gitu. Ya, pertama-tama saya nggak bawa kopinya. Kalau hari ini kopinya kopi Kampung Arab, Masya Allah. Iya, iya. Iya. Kedai kopinya namanya Coger. Coge ya. Ya, itu sebetulnya dari bahasa Inggris ya, kok. Artinya gerigi. Gerigi Oh, pada dari- jam yang kecil itu Coke. Oh, Gerigi-gerigi jam Iya. itu. Coke yang- ya. kok ya. Kok. Oh, Kagers, Kagers. penggerak. Jadi filosofinya sebetulnya Oke. inginnya kita menggerakkan ekonomi untuk umat. Gitu. Oh, Masya Allah. Ya. Konsep yang diambil adalah minum kopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Wah, Gitu. Allah. Memang ini juga spesifiknya lebih ke kopi hitam. Jika kopi susu itu ada charge-nya sendiri. Cuma kalau dibandingkan dengan Starbucks atau Coffee Bean itu jauh beda. Tapi rasanya sama. Saya bilang insya Allah sama. Masya Allah ya. Boleh tuh. Kapan-kapan mungkin Di teman-teman mana bisa tuh nyobain. tempatnya? Tempatnya di mana kalau bisa Di Jalan diceritain, Pak? Bintara Jaya nomor 21. Bintara Jaya. Ya, nomor jadi 1. itu lokasinya perbatasan ya antara Pondok Kopi dengan Bekasi Barat. Pondok Kopi dengan Bekasi Barat Iya. ya. Oke. Balik lagi tentang Mualaf Center. Oke. Nah, Mualaf Center ini udah pasti jadi salah satu inspirasi ya. Nah, harapannya tuh ke depannya apa sih gitu untuk Mualaf Center? Mungkin ada harapan yang tersirat gitu ke depannya Oke. dari Koh Seno. Ya, jadi selama saya berkecimpung di Mualaf Center, saya juga sebetulnya membaca situasi ya, lebih spesifik ke anak muda. Ya. Jadi ternyata pengetahuan Islam itu memang sangat penting gitu ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari Islam, maksudnya Islam itu apa sih? Kayak misalnya contohnya Islam itu dari bahasa Arab. Maknanya itu kurang lebih ada 2 atau 3 ya. Yang pertama itu adalah
tunduk patuh berserah diri, kemudian damai atau sejahtera, yang ketiga ini selamat. Nah, jadi ini sebetulnya ajaran keselamatan di mana di dalamnya sudah dijamin keselamatan. Nah, minimal harus tahu seperti itu untuk generasi muda. Kemudian tingkatkan iman juga sebetulnya. Bagaimana cara meningkatkan iman? Ya itu lagi, iman itu apa sih? Ternyata iman itu percaya. Kalau kita ingin iman, ingin percaya, otomatis kan kita setidaknya kita tahu ilmunya dulu. Kemudian dari ilmu itu kita memilih baik dan benar, bukan salah dan buruk, bukan itu. Tapi kita milih yang kedua ini. Setelah kita milih ini, step selanjutnya adalah yakin. Oke, saya yakin pilih ini benar, ini baik. Kemudian step selanjutnya percaya. Nah, kalau orang sudah percaya, dia akan bisa menjelaskan apa yang dia percayai, apa yang dia imani, karena dia punya ilmunya. Nah, balik lagi ke situ. Ya. Kemudian satu lagi ya, pedoman umat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Oke? Satu-satu dulu mungkin Al-Quran. Jadi kita pernah dengar ya istilah khatam ya. Khatam Al-Quran, lu udah khatam Al-Quran atau belum? Sudah gitu. Pertanyaannya lanjut lagi nih, kalau terjemahnya sudah atau belum gitu ya. Jadi justru ilmu yang harus kita pupuk dari mana ya? Dari Al-Quran. Baca Al-Quran itu bebas kok, terjemahannya itu bebas. Kalau misalnya memang ada yang nggak ngerti istilah Arab ya, itu bisa ditanyakan ke ustadz atau ke orang yang berilmu. Jadi saya mulai menggagas ya kepada teman-teman saya, kepada tetangga-tetangga saya, khatamin juga terjemahannya. Karena sejatinya tadabbur itu ya dari terjemahannya juga gitu. Ya bukan cuma sekedar tilawah aja ya gitu. Jadi kan intinya ya. Betul, intinya ilmu. Ya mungkin itu saja pesan-pesan saya ya. Harapannya ya ke depannya. Nah, kita udah hampir sampai nih di pertanyaan-pertanyaan di terakhir ya. Oke, tadi kita udah dengerin suka dukanya, alasannya kenapa berawal dari mana, terus kemudian bergabung dalam Mualaf Center dan apa aja yang dilakukan, ada suka dan serunya. Oke, terus kita juga udah ditemani oleh Kopi Kampung Arab dari Abu Zaid. Jadi seru banget diskusi ini. Nah, tapi sayang sekali kita punya waktu untuk pertanyaan ini. Kita udah sampai di beberapa pertanyaan terakhir. Mungkin langsung deh saya kasih pertanyaan terakhir. Ini lebih ke meminta sih sebenarnya nih. Jadi kita mohon, kita kan viewer kita, sahabat-sahabat di Inspire itu adalah sahabat-sahabat yang akan kita share terkait figur-figur yang menginspirasi. Nah, terkait ini, kalau menurut kami, Koseno adalah figur yang menginspirasi. Artinya tadi Koseno sudah menjadi caretaker, sudah menjadi pihak yang menjaga teman-teman yang sudah bergabung bersama Islam, kemudian bisa membantu mereka mungkin dalam kajian-kajiannya dan seterusnya. Nah, kita perlu nih mohon Koseno memberikan kayak semacam ya 1 kalimat, 2 kalimat nasihat khususnya untuk kaum muda ya, dan viewer dan sahabat-sahabat dari The Inspire. Monggo. Ya, saya rasa jawabannya tadi ya yang sebelum saya sampaikan ini itu. Tapi satu lagi, orang yang fokus dalam hidupnya adalah orang yang mempelajari agama dan menjalankan. Karena ujung-ujungnya kita akan mati. Nah, dari mana pengetahuan mati itu? Saya memang sudah mempelajari beberapa literatur ya, maksudnya beberapa kitab suci. Yang paling jelas adalah di Islam. Bagaimana cara proses ruh berpindah segala macam. Nah, saya kembalikan ke tadi. Yang pertama adalah mari kita mendalami Islam, kita ketahui apa itu Islam. Kemudian iman juga. Ya, dari iman itu kita ada ilmu. Kita juga harus mendalami ilmu dari mana? Dari Al-Quran. Jadi mulai kita juga membaca terjemahannya secara keseluruhan. Taruhlah satu hari itu 4 ayat aja atau 3 ayat aja, itu sudah. Kalau continue itu kan ya insya Allah lama-lama jadi bukit ya. Ya. Mudawamah ya, terus menerus ya. Ya, mari kita kembali ke Al-Quran. Banyak yang berkata mari kita kembali ke Al-Quran. Ya, menurut saya mulainya dari membaca terjemahan. Ya,
membaca terjemahan. Ketika kita nggak ngerti, tanya orang yang lebih berilmu. Sebetulnya Al-Quran itu mudah kok dicerna. Iya. Ya, mungkin itu saja. Oke, Van. Ya, seru banget ya. Seru banget. Alhamdulillah, Banyak kita banget bersyukur kepada yang Allah. Yang di-share itu Iya. semua banyak banget manfaatnya. Gitu. Ini baru Insyaallah. episode perdana nih. Perdana. Iya. Perdana udah dapat figur yang sangat penuh inspirasi gitu ya Iya buat gitu kita ya. semua. Kalau ya. bisa sih saya underground aja sih, behind the skin. Tapi anak-anak underground aja Iya. itu kadang-kadang naik ke permukaan kok 1-2 kali. Oke. Iya. Test the water, going down lagi ya. Iya, itu. Jadi ya terima kasih banyak. Kita ucapkan waktu-waktunya, Waktunya, atas terima kesediaannya untuk sharing, untuk cerita tentang apa yang sudah dialami selama ini dari Koseno dan teman-teman di Mualaf Center ya. Ya, semoga menjadi ilmu buat kita semua. Ya, Yang insya Allah Semuanya. bermanfaat ya. Jariah ya. baik. Iya, amin. Ya, Pasti. amin. Ya. Wah, kalau soal jariah nih, masya Allah ya. Iya. Wah, gitu. Oke, terima kasih banyak Koseno atas waktunya dan alhamdulillah kita udah sampai ke penghujung acara. Insya Allah kita akan ketemu di video-video selanjutnya gitu ya dari The Inspire ya. Alhamdulillah Van ya, Ya, banyak banget alhamdulillah. ilmu yang kita dari dapat ya. Koseno hari ini ya. Ya, dari Koseno sangat bermanfaat dan sangat menginspirasi. Semoga ini juga menginspirasi dari teman-teman semua, sahabat-sahabat The Inspire. Nah, jika teman-teman sahabat The Inspire ada ingin usul terkait figur-figur atau tokoh-tokoh juga yang menginspirasi, boleh silakan aja komen di channel kita ini, di komen di bawah ini, atau bisa juga email ke informasi yang akan Nanti kita taruh di deskripsi. ya, nanti kita alamat taruh di email deskripsi, kita ya. email, WA kita, dan bisa di komen. Gitu, mungkin dari kita cukup sekian. Ya, dan saya Hairus dan Irfan dan juga Koseno, kami pamit mohon undur diri untuk kesempatan pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.